Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi melalui suara saja dengan Ustazah Nikmah. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan pada kalian semua. Dengan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan tersebut, kalian beserta Bapak Ibu di rumah tetap semangat dan selalu bersyukur dengan keadaan yang diberikan Allah pada kita semua. Anak-anakku, tentunya sebelum kalian siap untuk menikmati materi hari ini, kalian sudah siap dengan bukunya, pensilnya, dan yang paling penting kalian sudah membaca doa. Nah, pesan Ustazah, tiap kalian melihat video, tolong langsung dicatat apa yang dirasa penting. Nah, itu sangat penting untuk kalian catat, sehingga sewaktu-waktu kalian butuh, tinggal lihat itu catatannya. Oke? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pada muatan pelajaran IPS. Tentang apa ya yang akan kita pelajari? Tentang upaya pelestarian alam. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan membahas tentang pelestarian tanah, udara, flora dan fauna, dan masih ada lagi yang lain. Lebih jelasnya, coba kalian ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, anak-anakku, yang pertama kita akan bahas tentang upaya pelestarian tanah. Apa penting itu tanah dilestarikan? Wah, penting sekali. Kalau penting gimana caranya? Nah, yuk coba kalian catat, kalian dengarkan, dan kalian perhatikan. Cara melestarikan tanah antara lain yang pertama tidak membuang limbah pabrik langsung ke tanah. Yang kedua, melakukan upaya penanaman 1000 pohon. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, menggunakan pupuk organik. Kalau pupuk kimia boleh tidak? Boleh, tapi yang tidak boleh kalau penggunaannya berlebihan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya untuk melestarikan tanah dengan cara melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah. Wah, di sini kita tahu bahwa cacing itu yang hidup di tanah akan membuat tanah menjadi subur. Ya anak-anakku, coba perhatikan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah upaya pelestarian udara. Apa saja itu? Yang pertama, menanam pohon di berbagai tempat. Karena pohon itu termasuk paru-paru dunia. Pohon menghasilkan O2, udara yang bersih dan bagus untuk kesehatan kita. Selanjutnya, menanam tanaman hias. Yang ketiga, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Selanjutnya, mengupayakan pengurangan pembuangan gas-gas sisa pembakaran. Dan membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Supaya kalau tinggi, kita tidak langsung dapat menghirup udara yang kotor tersebut. Nah, anakku, dari pelestarian udara kalian sudah paham. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pelestarian hutan. Apa saja yang harus dilakukan? Melakukan reboisasi. Menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih artinya apa? Jika kita ingin menebang pohon di hutan, kita harus memilih pohon yang sudah cukup umur. Jadi,
tidak asal tebang, itu namanya tebang pilih. Selanjutnya menerapkan sistem tebang tanam. Nah, kalau tadi tebang pilih, menebangnya harus milih-milih, sekarang sistem tebang tanam. Artinya, setelah kita menebang harus menanam. Nah, itulah namanya sistem tebang tanam. Kemudian, melakukan penebangan secara konservatif dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Selanjutnya, pelestarian laut. Bagaimana cara melestarikan laut? Melestarikan terumbu karang. Kemudian tidak melakukan pengeboman saat menangkap ikan. Tidak mengambil ikan hias secara berlebihan. Tidak mencemari air laut. Melestarikan jenis hewan laut tertentu. Itulah upaya-upaya untuk pelestarian laut. Ya, pelestarian flora dan fauna, tumbuhan dan hewan, yaitu membentuk taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Melindungi binatang liar dari perburuan. Kemudian menghapus praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti menggunakan bom, pukat harimau, itu sangat berbahaya bagi kehidupan laut. Dan memberantas perdagangan satwa yang dilindungi. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan upaya pelestarian alam dari tanah, hutan, laut, udara, flora, dan fauna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat. Tetap semangat, lakukan tugas sebagai hamba Allah, sholat, berdoa, mengaji, membantu orang tua, jaga kesehatan, cuci tangan yang benar, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan lakukan tugas dari sekolah. Jangan suka menunda-nunda tugas biar tidak menumpuk. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.